Hai guys, balik lagi sama aku Reski Nur Hasan. Dan di video kali ini sesuai judul, aku mau ngebacain ke kalian semua hal-hal sepele yang bisa bikin kalian emosi atau bisa merubah mood kalian dari yang tadinya baik ke jatuhnya jadi emosi atau enggak mood. Nah, kalian pasti punya pengalaman kan teman-teman, kayak misal kalian anggap sesuatu itu kayak ini tuh mudah banget tapi kayak. Nah, di video kali ini kita akan membacakan beberapa hal-hal sepele yang bisa bikin kalian emosi. Dan yang spesial di video aku kali ini karena aku ngebacain sambil makan mie pedas. Jadi kayak lebih. Nah, langsung saja teman-teman kita ke videonya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya karena dengan subscribe kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang. Nah teman-teman, di sini aku udah punya beberapa hal-hal sepele yang bisa bikin orang lain itu emosi. Nah langsung saja, yang pertama itu ada iklan YouTube yang gak bisa di skip. Kalian ngerti nggak sih, kayak kalian itu udah mau banget nonton kelanjutan dari video yang kalian tonton, tapi tiba-tiba di tengah-tengah video itu ada kayak iklan yang super duper nggak penting banget. Bahkan kalau kalian perhatikan ya, banyak banget iklan-iklan di YouTube kayak TikTok itu kayak apaan sih, nggak penting banget, tau nggak? Nah yang kedua itu ada orang yang masih aja berisik meski tahu kamu lagi teleponan. Nah siapa nih yang di sini suka teleponan padahal orang-orang di sekitarnya tuh nggak bisa kompromi atau nggak bisa kerja sama? Aku suka banget sih ngalamin ini. Apalagi ya guys, kalau misalnya kalian teleponan sama orang yang penting menurut kalian, misal kalian teleponan sama suami kalian, doi kalian, orang tua kalian, terus teman-teman tongkrongan kalian itu kayak nggak bisa kompromi, kayak dia ya berisik aja gitu loh, kayak tidak memperdulikan bahwasanya di sekitar dia itu ada orang yang lagi teleponan. Aku biasanya suka, guys please dong, lagi telepon ini penting banget teleponnya, tolong dong berisiknya itu dikurangin, atau paling nggak bentaran aja gitu loh. Kalian pernah nggak punya pengalaman ini? Kalau pernah, tolong komen di kolom komentar. Nah selanjutnya itu ada notif Candy Crush di Facebook yang datang dan pergi. Ini aku super jengkel banget teman-teman. Kenapa? Karena notif Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu sama. Jadi kayak kalau misalnya ada notif pemberitahuan gitu, kalau misalnya kita baru aja habis minta pertemanan gitu sama orang baru yang kita kenal di Facebook, terus dia menyetujui, pasti kan ada pemberitahuan kayak si A telah menerima permintaan pertemanan Anda. Dan pernah satu kali, hampir setiap hari sih sebenarnya, aku lagi di kamar mandi terus ada notif ini. Aku sampai yang kayak cepet-cepet mandi karena aku kira ini itu penting banget, karena kebetulan hari itu aku juga lagi nungguin notif chat dari orang penting. Jadi kayak oh my god, lagi di kamar mandi terus cepat-cepat keluar, ternyata hasilnya cuma pemberitahuan Facebook. Aku yakin kalian juga pernah merasakan ini. Kalau kalian pernah merasakan yang aku rasain, kalian harus komen di kolom komentar.
Next ada koneksi internet lemot padahal sedang dikejar deadline. Atau kalau kalian misalnya lagi nonton drakor terus kayak jaringan handphone kalian tuh lemot, ini benar-benar bikin aku stres, tau gak sih teman-teman? Kalian pernah gak sih yang kayak kalian nonton drakor terus kalian harus menunggu si filmnya itu bisa ditonton dengan nyaman, kayak kalian harus menunggu beberapa menit supaya videonya itu bisa ditonton lebih lama dan dia nggak lemot lagi. Aku baru banget ngerasain ini waktu aku nonton Crash Landing on You. Tau gak sih adegan waktu si ceweknya datengin si cowok karena si cowoknya ini udah mau kembali ke Korea Utara. Di situ ada part yang si ceweknya ini harus nangis-nangis biar si cowoknya tuh nggak jadi pergi. Dan di situ jaringan internet aku lemot. Sumpah aku kesel banget sampai yang kayak aku udah nangis ya. Aku udah nangis, udah siap-siap nih nangis sekencang-kencangnya karena aku sebenarnya udah lihat waktu si Nagita Slavina nonton Crash Landing on You ini. Tapi ya feelnya nggak dapet kalau misalnya kita nggak nonton langsung di drama Koreanya. Jadi aku udah mempersiapkan diri untuk menangis lebih dalam dan ternyata jaringan internet aku lemot. Ini sumpah bikin kesel banget. Next di sini adalah ketika lampu lalu lintas hampir merah, tapi kendaraan di depan kamu jalannya lambat banget. Aku juga sering merasakan ini loh teman-teman. Waktu aku masih sekolah dan duduk di bangku SMA, itu kan kita kalau anak SMA suka dikejar deadline ya, kayak kita harus datang jam 7.30. Dan di sekolah aku itu kalau kita udah lewat 1 menit aja kita udah nggak bisa masuk. Nah, untuk ke sekolah itu dari rumah ke sekolah kita harus melewati lampu merah yang kalau misalnya jarak aku dari lampu merah itu dikit lagi aja, aku kadang suka nerobos. Terus kadang ada ibu-ibu yang mau ke kantor yang tidak takut terlambat ke kantor, dengan santainya dia berhenti di depan aku, padahal kita masih bisa menerobos lampu merah itu. Ayolah bu, kita beda. Kalau aku ini anak sekolahan yang gak boleh terlambat. Kalau ibu mungkin guru yang boleh seenaknya terlambat masuk kelas. Nggak paham lagi ya. Pedes banget guys, miminya pedes banget kalau kalian lihat, kayak oh my god. Kita makan beberapa dulu, nanggung ya guys. Oh my god. Next di sini ada nyariin ujung selotip yang gak cepet ketemu. Aku juga suka kesel banget sama ini guys. Jadi kalau kalian tahu selotip yang bening, yang kecil itu kadang nyari ujungnya susah banget, nggak ngerti lagi guys.
apalagi kalau misalnya kalian udah muter-muter selotip itu sampai berkali-kali. Kayak selotip itu kan kayak ukurannya segini, terus kalian muter-muter sampai berkali-kali tuh kayak gue mikir ujungnya kayaknya nggak di sini deh, ujungnya ada di tempat lain. Jadi kayak oh my god, kenapa sih, kenapa harus ada selotip yang ujungnya susah untuk dicari. Ini boleh minum gak guys? Ayo, sumpah pedis banget. Dan kalian bisa lihat di wajahku ini udah sampai bercucuran keringat saking pedisnya. Next, di sini ada sendok tenggelam ke dalam mangkuk sup. Wow, jangankan sup teman-teman, sendok masuk ke dalam bubur saja itu aku keselnya minta ampun. Kenapa? Karena lengket. Dan kalau sup kita harus kayak, masa iya harus ya you know lah maksud aku, ya nggak mungkin dong. Terus kita kadang ya pakai sendok yang lain untuk mengambil sendok yang ada di dalam mangkuk. Dan tipe gigi aku tuh sensitif banget, jadi yang kalau misal besi ketemu besi tuh kayak ngilu banget, jadi kayak bikin kesel. Next, di sini ada kamu sudah ngetik panjang tapi lupa di save gara-gara lampu mati. Ini juga sering banget kejadian sama aku guys. Kenapa? Karena laptop aku tuh nggak bisa digunain kalau dia nggak di charger atau nggak di cas. Jadi kalau misal kalian ngetik panjang kali lebar terus tiba-tiba mati lampu, ya otomatis ketikan kalian bakalan tiba-tiba hilang aja. Kesel nggak? Kesel lah. Lo kira ngetik itu nggak butuh konsentrasi yang sangat maaf ya guys, itu kucing aku lagi berisik soalnya dia lagi minta makan. Pedes banget guys. Next, ini yang terakhir, aku punya yang paling bikin kesel nih. Lagi gambar alis, nggak sengaja kesel Leo. Ya, you know lah, buat para cewek-cewek alis, kalau kita udah ngalis, terus nggak sengaja nih kecoreng dikit aja, itu keselnya minta ampun. Apalagi kalau misal yang kanan dan yang kiri tuh nggak sama atau hampir persis sama, itu kayak kenapa alis yang kanan lebih bagus daripada alis yang kiri, kenapa alis kiri lebih bagus daripada alis yang kanan. Nah guys, jadi itu dia video kita kali ini, tentang beberapa hal sepele yang bisa bikin kalian emosi. Nah, sampai sini dulu video kita kali ini. Kalian udah bisa lihat aku udah kayak ya Allah menyiksa diri banget gitu loh memakan mie pedes ayam geprek ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngingetin kembali, jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, karena lagi-lagi dengan subscribe kalian mendukung channel YouTube ini untuk terus berkembang. Oh ya, buat kalian nih yang punya cerita tentang hal sepele apa yang pernah kalian alami dan bikin kalian itu emosi sampai nggak bisa kalian lupain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan baca satu-satu. Terus abis itu
buat kalian yang punya rekomendasi aku harus buat video apa selanjutnya, boleh klik atau boleh tulis di kolom komentar juga. Nanti aku bakalan mencoba membuat video yang kalian request. Nah, jadi guys, sampai situ dulu ya video kita kali ini. Yaudah, bye, see you next video.